Hai Small Listeners, apa kabar? Kali ini kita balik lagi dalam podcast Smart Showbiz. Dan hari ini kita akan ngomongin satu film. Tapi sebelumnya kita ajak ngobrol dulu dua cast yang kita uji dulu. Chemistry-nya cocok atau enggak? Tapi kita sapa dulu ya. Sudah ada Wafda dan Givani. Halo. Givina. Givina. Hai. Hai. It's okay. Givina. Yes. Oke. Hari ini kita akan cek chemistry dulu. Karena pastinya selama 25 hari produksi ya kurang lebih ya. Pasti kalian selalu bersama, bertemu. Betul banget, Wak. Betul. Kesehatian masih terbangun dari situ. Betul banget, walaupun belum tentu. Jadi kita buktikan. Chemistry check. Ya. Yes. Jadi nanti aku akan nyebutin satu kata. Kalian harus melanjutkan kata berikutnya. Apakah kata yang kalian pilih itu sama, berasal dari hati yang sama dan pikiran yang sama. Betul. Kita coba sama-sama. Oke. Kita mulai dari kata yang pertama. Mata. 1, 2, 3. Hati. Oke. Kok mata hitam sih? Mata hitam? Kenapa mata hitam? Familiar mata hati ya? Mata hati lagi. Kenapa mata hitam? Ya, nggak tahu. Warnanya hitam. Auranya Iya. gotik ya. Karena kan film horor. Oh, oke, baik. Dark Bisa, gitu kan. bisa. dark ya. Masuk akal. Next. Sebenarnya nggak masuk akal sih. Kita coba ya. Tadi pemanasannya pakai kata ini. Kaca. 1, 2, 3. Pecah. Ini kasih skor gampang aja sih Sangat sebenarnya. tidak chemistry. Karena ini sudah di luar off air tadi ya kita tes ya. Oke, next. Yang ketiga. Air. Mata. Belum. Oke, aku ganti ya. Ganti deh. Kita ke makanan deh. Oke. Nasi. 1, 2, 3. Goreng. Keren. Oke. Gila. Kita next ya. Oke, next ya. Leher anjir. Yang terakhir deh. Pengantin. 1, 2, 3. Iblis. dong. Oke, 3 ya. 3 dari 4. Berarti Tiga dari chemistry-nya oke ya. Oke Oke banget. lah. Tapi tadi menarik pengantin iblis sama seperti baju kalian. Bajunya. Pengantin iblis ini adalah film yang akan rilis di tanggal. 29 Januari 2025. Nah, cuman mungkin kalau dari judul kayak horor banget ya. Kan kalau ngomongin tentang jadi pengantin itu kan pasti cantik, terus Betul. juga syahdu. Terus mungkin apa ya? Menjadi impian banyak wanita gitu ya. Betul. Kenapa akhirnya ada sebuah film pengantin iblis kayak jadi rusak gitu loh. Apa ya? Visualisasi cantik, Betul. indah dan lain sebagainya itu. Loh, tapi Kak, Oke. tunggu dulu nih. Tunggu dulu, kenapa tuh? Kalau kita bahas pengantin cantik-cantik, beauty standard itu tahun 2025 semakin variasinya makin banyak. Betul. Mungkin di hadapan iblis, seperti Ranti ini nih pengantin yang kalau kalian udah lihat trailernya, mungkin yang darah-darah gitu tuh cantik untuk iblis gitu Iya, loh. bisa Jadi jadi ya. menurut aku kayak kita saling respect aja sih Iya, beauty standard. Tergantung standarnya dipakai. Betul, Gitu ya. mungkin itu cantik untuk iblis, walaupun Iya. mengerikan untuk kita gitu loh. Oke, tapi aku penasaran dengan judul yang mungkin bikin orang jadi kayak bertanya-tanya, ini filmnya gimana sih, tentang apa sih? Apa hal yang bikin kalian akhirnya okein pengantin iblis di Lu awal? mau sini nggak, Bang? Kenapa jadi enggak lu aja? Nggak apa-apa. Biar lu punya dayang-dayang. Lu gak mau jawab kan? Enggak mau, ntar. Gantian. Gitu ya. Kenapa akhirnya milih? Kalau join. dari aku sendiri, kenapa mau join? Karena pas awal aku terima sinopsis ceritanya, aku lumayan tertarik. Oke. Karena sejujurnya, kalau menurut aku pribadi, aku tertarik dengan cerita bukan tentang horor yang setan-setanan, Iya, terus setan membunuh orang, bukan yang kayak gitu-gitu. Ini tuh rutin lah ya. ini tuh setan-setanannya ada, tapi ini tuh horornya tuh ada dari berbagai aspek. Kayak gitu loh, kayak dari cerita drama keluarganya sendiri aja itu udah horor menurut aku. Kayak tentang karakter utama kita, yaitu Ranti, terus ada karakter aku sebagai ipar, yaitu Siti, sama Mas Wafda sebagai Bowo tuh suami dari Ranti gitu loh. Dari situ aja menurut aku ada banyak hal yang realnya kayak horor juga ya, punya ipar seperti Siti gitu. Oke. Horor juga Horor ya. di pernikahannya ya justru. Di pernikahannya. Oke. Terus karena satu keluarga besar ini tuh ada di satu rumah. Kayak gitu loh. Jadi menurut aku dari drama keluarganya sendiri aja udah cukup kuat. Iya. Ditambah lagi karakter yang ditawarkan ke aku itu
lumayan challenging juga buat aku. Jadi aku langsung tertarik dan mau ambil project ini gitu. Oke, jadi IPA tadi ya? IPAR. IPA. Bukan, Siti. IP. Namaku Siti. Jadi IPA. Jadi Iparnya ipar Ranti. yang hamil besar. Aku menyebutnya Siti Bunting. Oke, Gitu. Siti ya, Siti penting. Betul. Kalau Wafda sendiri jadi Bowo tadi ya? Bowo. Aku Bibe kebetulan. Aduh, itu balik lagi ke flashback tahun berapa ya? Betul banget loh Kak. Aku setiap ambil project pasti kita pengen kerja nyaman kan, Betul. gitu. Jadi memang karena kebetulan sama Givina udah pernah bekerja sama, terus sama Taskia, sama sutradaranya Bang Kinoy juga udah pernah kerja bareng. Jadi memang ya ini akan jadi sesuatu yang menyenangkan nanti nih di lokasi. Awalnya itu dulu sih. Nah, begitu masuk ke cerita memang ini sesuatu yang menarik karena setiap kita kan punya kengeriannya gitu. Yes, betul. Nah, jadi memang nggak cuma peristiwa Ranti menikah dengan iblisnya ini, jadi pengantin iblisnya ini. Nah, drama internal keluarganya pun itu udah cukup mengerikan sebenarnya gitu. Betul. Tapi kalau ngomongin tentang apa ya, budaya ataupun juga mungkin di tengah-tengah masyarakat pengantin iblis ini kan juga cukup banyak ya kita dengar gitu ya. Kalau kalian sendiri sebelum masuk ke film ini apakah sudah sempat mendengar isu-isu atau cerita-cerita rakyat yang kayaknya agak cukup ngeri juga nih ngomongin pengantin iblis? Kalau dari aku sendiri sejujurnya aku jarang mendengar kayak cerita real tentang pengantin iblis ini sejujurnya. Ya. Tapi setelah dipikir-pikir, aku sudah beberapa kali nonton film yang ternyata ada juga yang bersekutu dengan iblis dengan harus menikahi iblis itu. Terus after movie atau bahkan saat syuting aku baru dengar justru ada ternyata di berbagai daerah tuh hal-hal itu tuh masih lumrah dilakukan gitu loh. Tapi yang menarik dari film ini menurut aku terkadang orang tuh berpikir kita manusia ini bersekutu dengan iblis karena kenikmatan duniawi aja gitu loh, kayak pengen jadi kaya, pengen punya goals sendiri lah, anggapannya itu ego sendiri gitu. Tapi di film ini justru tuh berbeda. Ranti memilih untuk menjadi pengantin iblis itu karena terdesak gitu loh, karena dia harus menyelamatkan nyawa anaknya sendiri. That's why menurutku proses itu yang menarik gitu loh, bagaimana Ranti tertekannya gimana, terus kenapa dia sampai mengambil keputusan untuk menjadi pengantin iblis itu sendiri, itu yang menarik dari film ini sih. Oke, jadi pergumulan Ranti juga diceritakan dengan real ya. Betul. Kenapa dia akhirnya menjadi pengantin iblis. Kalau Wafda sendiri udah pernah mendengarkah cerita-cerita seperti itu? Untuk jadi pengantin iblisnya memang belum pernah dengar sih. Justru ya sama kayak Givina, ketika sudah kita melalui proses reading apa, ternyata memang ada ya yang kayak gini gitu. Nah, ya challenge-nya buat kita justru bagaimana membuat ini ya seril mungkin. Gitu. Betul. Dan akhirnya setelah terjun langsung gitu ya, mungkin dulunya mungkin cuman ya nonton film ataupun juga dengar-dengar sekilas, sengeri itu nggak sih? Kalian merasakan tension itu nggak ketika syuting sendiri? Menurut aku sih serem banget ya, maksudnya kayak balik lagi kayak yang kamu bilang, pernikahan itu harusnya indah dengan orang yang disayang gitu. Ini bukan nama manusia coy. Kayak menurut aku ngerinya tuh di situ aja. Dan apapun itu ketika kita mau bersekutu dengan iblis, apapun itu caranya, pasti ada konsekuensi yang sangat besar juga gitu loh. Jadi menurut aku setempting-temptingnya kita sebagai manusia, semendesak-mendesaknya kita sebagai manusia, jangan pernah nikah sama iblis dah kalau kata gua mah. Banyak ikan-ikan di laut. Betul. Hati-hati. Iya, walaupun gitu, manusia banyak juga yang sifatnya kayak iblis gitu. Tapi mending manusia aja. Deh, ya. Masih manusia gitu loh. Kalau dia sikapnya kayak iblis, kita masih bisa nuntut dia gitu loh. Betul. Bener kan? Iya. Daripada iblis mau ngapain? Bingung lawannya. Bingung lawannya. Kalau proses syutingnya ada sesuatu yang unik nggak? Yang mungkin baru ditemuin pertama kali kalau dari Wafda? Kita lancar-lancar aja syutingnya. Iya. Maksudnya nggak ada yang aneh-aneh sampai gimana gitu, enggak sih. Aman sih. Kamu ada ngerasa apa?
Aku tuh ini syuting film horor, Iya. tapi ngakak mulu. Ngakak lu. Apa tuh? Apa case-nya emang seru banget gitu? Lah ini yang ini aja orangnya udah kayak begini. Oke. Belum lagi Lagi. pemeran utama kita kan Taskia Taskia, Namia juga yes. orangnya Aku somplak sambil minum juga. nggak apa-apa? Boleh. Maaf ya. Orangnya juga somplak Iya. gitu loh. Buki juga yang jadi Bayu gitu. Sutradara kita juga kayak ada aja gebrakannya gitu di lokasi. Jadi adegan kayak serem-serem abis itu hihi gitu loh. Oke. Jadi kita masih enjoy aja. Jadi suasana horornya juga nggak terlalu berasa. Bukan nggak terlalu berasa ya. Berasa. Diredam lah ya. Iya. Justru itu yang mungkin. jadi perbedaan ketika kita di luar set sama di dalam. Di dalam tuh udah bener Oke. gitu. Betul, Nah, betul. di luar Udah ada kita emang atmosfernya. se-happy itu kita Hmm. ngerjainnya ya seneng-seneng lah kita gitu. Fun banget. Supaya nggak kebawa juga ke rumah nggak sih? Betul, karena kalau Iya. menurut aku pribadi Kak, ketika kita syuting film horor, Iya. itu kan kita butuh energi yang besar banget ya. Betul. Acting ketakutan itu sangat melelahkan Kak. Mhm. Kayak itu tuh kadang kita kekurangan oksigen sampai pada akhirnya pening sendiri Pening kepala. banget kan, iya. Terus bener. setelah cut, kita tuh kadang suka harus diem dulu. Nah itu kadang suka blackout. Oke. Nah itu kalau kita diemin jadinya lemes Kak. Iya. Jadi untuk menjaga mood itu kita harus hahihi, diem sebentar konsen lagi, habis itu action lagi baru hayo gitu loh. Oke. Jadi untuk bikin kita waras juga sebenarnya. Makan enak. Oke, Betul. makan enak juga pastinya. Jaga mood. Jaga moodnya Iya, iya. justru harus gitu ya. Iya. Karena Kalau emang bener enggak- banget lagi. Capek banget. Karena kalau enggak Draining capek lah ya, banget, pokoknya draining kalau banget. misalnya kita ikutin mood ketika set berlangsung, itu Betul. pasti akan ya, Stamina, capek sih. stamina, Betul, benar. training lah ya. Oke, tapi yang menarik lagi dari film ini tadi kan kalian bilang bahwa di dalam sini itu tidak hanya menampilkan horor tapi ada sisi-sisi lain kayak tadi keluarga, terus juga mungkin hubungan ya ipar lah, mungkin kemarin Iya. sempat heboh ipar adalah Betul, maut maut gitu ya, ya. say. Nah, ini apakah menjadi ipar adalah maut yang kedua Menurutku juga? ini adalah ipar adalah maut juga, Oke. tapi dalam perspektif yang berbeda gitu loh. Oke. Mautnya beneran maut ya kata gue. Beneran maksudnya kayak aku menganggap karakterku si Siti ini karakter ipar yang orang-orang tuh nggak pengen punya gitu. Kayak amit-amit cabang bayi gue punya ipar kayak Oke, begitu. oke. Kayak gitu sih. Karena waktu aku baca tentang sinopsis karakternya juga, wah susah sekali ya bikin karakter ini lovable. Kayak nggak bisa deh, gue harus nyerah deh gitu. Iya, karena kan kita juga pengen ya, penonton juga walaupun kita menyebalkan sebagai Betul. antagonis, pengen membawa penonton tuh melihat sisi humanis dari karakter kita juga. Nah itu yang harus aku cari caranya. Gitu. Oke, kalau dari peran Bowo sendiri, apa yang menarik dari karakternya ataupun Yang menarik buat aku, karakter Bowo ini dia dihadapkan dengan situasi satu, ini rumah ibunya. Dia harus menjaga perasaan ibu, harus menjaga perasaan istri, perasaan anaknya juga di situ. Jadi memang Kalau ipar nggak dijaga ya? ipar kan udah punya biar urusan lakinya lah, urusan buki lah gitu. Jadi di situ kita bagaimana Dilemanya. Bowo itu adil gitu. Ini sementara ibu gue gini, ini bini gue kayak gini gitu. Iya. Nah itu juga yang maksudnya Wafda pribadinya di kehidupan pribadi pun lagi belajar itu gitu. Bagaimana kita bersikap terhadap ibu, terhadap istri gitu, adil gitu loh. Satu sisi ibu bilang begini, tapi masa iya istri gue gini sih. Nanti istri bilang apa, masa iya nyokap gini. Yang gitu-gitu loh. Horor Itu berat sih. Horor banget sih, karena kayak kita lihat konten-konten sekarang juga kayak pilih ibu atau istri, itu aja banyak yang Itu nggak bisa aja jawab, betul, gitu betul, ya. betul. Dan itu terjadi di kehidupannya Bowo gitu. Yes. Kehidupanku pun terjadi itu gitu. Berat sih. Oke, itulah sisi horor-horornya lah Iya, ya, yang horor kalian yang hadapin lain gitu. betul. Tapi mungkin kalau dari sisi kalian sudah menjalani proses syuting, terus juga mungkin sudah menonton filmnya juga secara full, apa yang mungkin bisa kalian sampaikan ke smart listeners? Alasan mereka untuk harus nonton film Pengantin Iblis. Untuk smart listeners, menurutku teman-teman harus nonton Pengantin Iblis karena menurut aku dari trailernya tuh udah terlihat dari visualnya itu udah cantik banget. Kayak dari pengambilan gambar, set tempat itu tuh dibikin seril mungkin dan itu dibuat oleh orang-orang yang sudah berpengalaman banget gitu loh. Itu pertama. Kedua, ceritanya menurut aku tuh ini Komplit.
Betul. Ini tuh bukan sekedar film horor yang cuma jump scare, serem-sereman setannya, tapi ini tuh lebih mendahulukan ceritanya, gitu loh. Jadi horor itu ditimbulkan dari ceritanya, bukan dari setannya. Oke. Itu. Yes. Dan yang ketiga, menurutku, kenapa tuh Mas Wafda lanjutin? Ya, ini pilihan yang smart. Wah. Kalau Pengantin kali- iblis tuh pilihan yang smart Kalau people, kalian oke? nonton Pengantin Iblis, kalian smart. Berarti Yes. kalian literally smart people. Oh, Yes, karena tadi ya kayak kita dengar bahwa cerita ini sangat kompleks juga. Mungkin Betul. yang mau berumah tangga ataupun yang sudah berumah tangga mungkin relate, bimbang mengambil keputusan, terus juga bimbang posisi ipar gimana gitu ya, ataupun juga ya posisi Bowo as suami juga gimana, atau Long mungkin distance relation. Iya, Itu betul. horor loh, Shit, LDR. itu LDR ya. itu pun LDR. juga punya kengeriannya sendiri Ya, gitu. LDR-nya 6 bulan sekali kamu pulang ya? Iya. Ya ampun. Jadi kayak kalau Kenapa? smart Karena listeners, peran-peran kamu tuh aku sebenarnya seorang pekerjaannya- ini pelaut. oh laut. Oh, Ya, oke. jadi kerja di kapal gitu yang memang ninggalin keluarga lah. Ya, ya, ya. Bisa berbulan-bulan. Nah, ketika pulang dihadapkan dengan situasi yang apa nih gitu. Belum Yang lagi wow. Kalau punya pilihan smart listeners, ada kerjaan yang dekat-dekat, yang dekat-dekat aja lah. Yang jauh-jauh. Ada aja godaannya. bener. apalagi sosok Taskia gitu ya, Heeh. sebagai istri yang tinggal di tempat mertua, Betul. ditinggal suami Iya. jauh, ada ipar adalah maut gitu ya. Betul. Gimana? Itu, Jadi- itu horor sih. Iya, horor banget. Jadi tunggu di tanggal 29 Januari. 2025. So thank you Wafda dan Ya. Givina. thank Udah you nih? juga. Sudah. Wah, gila. Enjoy banget ini ya. Enjoy banget. Iya, Besok dong. lagi ya? Bicaranya sangat smart dan horor dikit gitu ya. So, thank you semua listeners. Semoga ini bisa menjadi pilihan film Anda dan juga mungkin keluarga gitu ya. Kalau mau ya apa ya, family time atau mungkin date movie juga boleh ya. Jadi kita ketemu di bioskop kesayangan Anda di tanggal 29 Januari 2025. Bye. Bye-bye.